Ya, Pak siapa tadi? Lupa saya. Nama saya Umar Al-Mutahaji. Pak Umar, silakan Pak Umar. Ingin bertanya kepada Ustadz Quraisy Shihab mengenai deposito seseorang. Apakah dana yang sudah dimasukkan di deposito tersebut mengeluarkan zakat atau berapa persen untuk mengeluarkan zakat? Bagaimana itu zakatnya semua itu, Pak? Dalam konteks pertanyaan ini ada satu yang punya kaitan erat, bahwa harta itu menjadi milik penuh yang bersangkutan dan harta itu dapat berkembang atau harta itu berkembang. Nah, ini satu. Saya akan beri contoh. Kalau saya berutang untuk modal, ambil kredit dari bank. Apakah uang yang saya terima sebagai kredit itu wajib saya zakati atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena uang itu bukan milik penuh saya. Nah, sekarang kita balik. Uang yang bapak atau ibu taruh di bank, itu milik penuh bapak atau bukan? Milik penuh kita. Nah, udah satu udah. Ya. Itu berkembang atau tidak? Berkembang. Berkembang. Kena zakat. Memenuhi syarat kan? Jumlahnya sudah sekian, dia berkembang, milik penuh bapak, gitu. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat perhiasan. Perhiasan yang ibu pakai itu berkembang atau tidak? Tidak. Tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Memang ada ulama berkata wajib dizakati sekali lah. Ada lagi yang berkata zakatnya itu pinjemin orang biar dia juga gagal lah. Ya. Tetapi syarat bahwa dia berkembang tidak berkembang. Nah, kita lihat rumah atau mobil, ya kan? Rumah atau mobil ini ditempati merupakan kebutuhan Anda atau tidak? Kalau mobil itu kebutuhan Anda atau kebutuhan orang yang Anda wajib nafkahi. Saya punya mobil, istri saya punya mobil, habis dia kerja, anak saya perlu mobil, habis dia ke kuliah, dia ini tidak kena zakat. Karena apa? Dia sudah tidak berkembang dan itu bagian dari kebutuhan. Rumah, punya berapa rumah sekarang? Tiga. Yang dua itu buat siapa? Iya. Butuhnya berkembang. Milik Anda wajib dikeluarkan zakat untuk itu. Begitu seterusnya, ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah di dalam Al-Quran berfirman, maknanya Tuhan juga tahu kalau dia minta semua hartamu kamu bakal kikir. Seandainya Allah berkata keluarkan, itu tadi ya, kambing punya 40, keluarkan 40 semuanya, nggak ada yang mau beri. Nggak mau ternak lagi. Manusia punya sifat kikir. Diminta cuma sedikit, yang tersisa masih sangat banyak. Nah, ini tadi begitulah, kita ambil aja rumus-rumus ini, setiap pertanyaan yang muncul kaitkan dengan rumus. Ya kan? Maka menjadi jelas, dan betapapun pada akhirnya zakat itu ringan sekali. Ringan sekali. Tetapi Al-Quran berkata, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu yang menakut-nakuti kamu tentang kemiskinan. Jangan keluarkan zakat, kamu miskin nanti. Jangan bersedekah, kesian uangmu habis tuh. Itu setan. Satu lagi saya ingin
kemukakan. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah menjelaskan, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna kecuali kamu menafkahkan apa yang kamu sukai. Kita lihat, Allah tidak berkata apa yang paling kamu sukai, yang kamu sukai. Karena itu Nabi berpesan, sewaktu sahabatnya diutus ke Yaman untuk mengumpul zakat, jangan ambil harta mereka yang paling mereka sukai. Karena itu boleh saja waktu mengeluarkan zakat tercampur dalam zakat itu yang baik dan yang buruk. Asal jangan sejak semula cari yang buruk-buruk baru kasih. Tapi kalau tercampur, Allah toleransi. Karena boleh jadi ada yang menurut pandangan ibu sudah buruk, sebenarnya orang lain masih anggap baik. Tapi Tuhan melihat apa? Sedekah, ketulusan hati. Semakin baik yang diberikan, semakin bagus. Itu sedekah, itu zakat. Saya kira demikian. Demikian ibu sekalian dan pemirsa di rumah. Kembali Pak Kures tadi. Perhiasan Pak, berapapun yang dia pakai Pak. Berapapun. Walaupun satu. Ya, hanya di situ akan diukur. Kan itu secara moral terukur. Ini kok banyaknya perhiasannya tidak sedekah-sedekah. Ya kan? Itu bakal terukur di situ. Ya. Kata-kata tadi Pak tentang sodakoh disukai dan tidak disukai. Ketika itu kita sukai, kita keluarkan. Ketika tidak disukai, ya sudah memang kita nggak butuh, masih tetap bernilai sodakoh Pak. Oh iya, sedekah bisa. Iya. Itu Al-Quran berkata, wala tayammamul khabith minhu tunfiqun. Jangan mengarahkan bermaksud mengeluarkan zakat atau sedekah itu dengan mencari yang jelek saja. Karena kamu sendiri sudah memicingkan mata. Kalau menerima itu sudah memicingkan mata, sudah tidak suka. Tapi oke, apa boleh buat. Jangan begitu. Nah, itulah yang menjadi zakat. Itulah yang berkembang. Itulah yang menjadi suci. Saya kira ya. Baik. Terima kasih Pak Kures. Jika ada seseorang mengatakan begini Pak, kalau ngerti pengertian Pak Kures tadi tentang arti zakat dua, satu berkembang, kemudian satu lagi suci. Ya. Ada orang mengatakan bahwa jika kalian kepingin hartanya berkembang, maka rajin-rajinlah berzakat. Betul. Betul itu Pak. Iya betul. Saya jelaskan sekarang bagaimana dia berkembang gitu. Iya. Ya toh? Jadi bukan hanya berkat, betul-betul berkembang. Saya beri contoh. Satu orang punya uang, mestinya dia keluarkan. Tapi dia tidak keluarkan. Orang-orang di samping-sampingnya senang sama dia atau benci? Benci. Kira-kira kalau ada kebakaran rumahnya ada yang mau tanggung? Nggak ada yang siram air Pak Kures. Tetapi kalau begitu, orang-orang tidak senang pada dia, dia tahu orang tidak senang, hatinya gelisah atau tidak? Gelisah hatinya. Tetapi kalau dia sedekah, hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, dia bisa berpikir untuk pengembangan hartanya. Kalau hatinya tidak tenang, dia berpikir bagaimana nih ya? Dia jaga rumah, jaga ini segala. Jadi salah satu sebab pengembangan itu adalah adanya ketenangan hati untuk berkonsentrasi di dalam pekerjaan. Itu satu. Yang kedua begini. Yang kedua kita lihat begini. Kalau saya berikan zakat pada satu orang, mestinya zakat itu sebenarnya modal kerja. Dia bekerja. Dia untung. Dengan bekerja dan untung ini dia bisa berbelanja atau tidak? Dia bisa berbelanja. Dengan kemampuannya berbelanja itu, dia bisa membeli sebahagian apa yang dijual oleh pedagang ini. Ya. Berkembang nggak sekarang? Berkembang. Berkembang. Tetapi kalau dia tidak keluarkan zakat, orang makin miskin,
daya beli berkurang, produksi akan mandek. Tetapi kalau daya beli tinggi, produksi bertambah, peredaran perekonomian. Itu yang dimaksud dengan zakat itu berkembang. Oke, kalau kita simpulkan, zakat itu sebenarnya lebih banyak untuk kepentingan manusia yang mengeluarkan daripada kepentingan manusia yang menerima. Karena apa? Dia merasa tenang. Yang kurang-kurang cocok, yang syubha, dia bersih. Apa yang dikeluarkannya itu menjadi berkembang. Sama lebih kurang sekarang ada orang mengeluarkan biaya promosi. Iya, iya. Itu dia tidak rugi. Itu berkembang. Dan kalaupun tidak demikian, sebenarnya zakat ini wajib dikeluarkan karena ada keterlibatan orang lain sehingga dia memperoleh harta. Ada keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia bisa mengolah karena Allah yang menyediakan bahan mentah. Dan sebagai seorang manusia, dia sebenarnya bersaudara dengan manusia lain sehingga wajar sekali dia membantu saudara-saudaranya itu. Itu saya kira kesimpulan kita. Terima kasih Pak Kores. Pemirsa di rumah dan jamaah di studio, tadi sudah disimpulkan oleh guru kita Pak Kores tentang zakat. Memang barangkali kita lebih banyak lagi menguraikan tentang zakat di lain kesempatan. Untuk kali ini barangkali episode kita akhiri sampai di sini. Saya Pak Kores Shihab dan Muhsin Alatas. Begitu juga kepada ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih ya Ibu ya. Besok kalau ada acara pengajian lagi, saya mohon kehadiran Ibu lagi.